semua orang takut untuk menghadapi ini. Kalau kita pikir kalau semua orang takut, lalu siapa yang mengurusi mereka? Siapa yang mau membantu? Terus kapan kita mau keluar dari zona merah? Kalau semua orang lari ketakutan. Mbak Sita, terima kasih sudah datang di podcast kami, di podcast Cak Bimo sama Cak Aldi ya. Ini Mbak Sita, Ya. kira-kira bisa dikisahkan dulu ya untuk perjalanan awal mulanya sampai Mbak Sita terjun mungkin Jadi relawan. Iya, di mana sih Mbak Sita? Saya relawan di Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Iya, betul. Kayak apa nih? Aku belum tahu nih Rumah Sakit Lapangan Indrapura itu gimana? Ada mungkin apa dokter-dokter di situ atau iya. Siapa sih yang menggagas rumah sakit itu sih Mbak? Rumah Sakit Lapangan Indrapura itu digagas oleh dikepalai oleh Dr. Erwin. Kemudian juga ada beberapa dokter di sana, dokter-dokter senior, juga dari BNPB dan BPBD. Kemudian karena melihat kondisi yang seperti ini, maka perlu diadakan rumah sakit darurat. Untuk apa? Yang di sana untuk memisahkan pasien yang berat dengan gangguan berat, kan ada gangguan berat, sedang, ringan, OTG, jadi tanpa gejala gitu ya. Kalau dicampur dengan yang berat kan kasihan, dia juga akan terpapar. Nah, untuk mengatasi itu maka dibikin rumah sakit darurat itu Lapangan Indrapura, di mana kita menampung pasien-pasien yang dengan gejala ringan, juga yang tanpa gejala, jadi OTG, orang tanpa gejala. Nah, itu dirawat di sana. Kalau anggaran gitu apa? Dari mana itu Mbak? Nah, itu berkenaan dengan anggaran, karena kami relawan ya Pak ya. Nah. Jadi mungkin nanti bisa lebih berkenan itu BPBD yang mengolah. BPBD ya? Iya, BPBD betul. berarti ya? Anggarannya selama ini dikelola oleh BPBD Jatim. Gimana itu? Awal mulanya sehingga Mbak Sita itu mau terjun jadi relawan itu? Iya, benar. Yang pasti tentu niat yang kuat dari hati, dan saya yakin bahwa apa yang baik tentu akan dilindungi oleh Allah, seperti itu. Ada berapa orang untuk tim relawan sendiri di rumah sakit lapangan itu? Kalau kita tim relawan sendiri sebenarnya ada 20 orang ya. Kemudian yang aktif sampai saat ini itu ada 15 orang, dan itu terbagi. Tapi 15 orang ini semuanya mendampingi pasien. Cuma ada juga yang untuk bagian IT-nya, karena kita mengolah data-data pasien seperti itu. Suka dukanya apa Mbak Sita? Suka dukanya? Selama di suka dukanya banyak sekali ya, suka dukanya. Tapi sebelum lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dilakukan kami relawan di sana? Apa saja, kan kita bukan tim medis ya, gitu. Nah, yang kami lakukan di sana adalah kami mendampingi keluarga pasien Rumah Sakit Lapangan Indrapura pra pemulangan. Jadi sebelum pemulangan masih di pra pemulangan ya. Jadi setelah dia dinyatakan masih negatif, dirawat, iya, sembuh, dia dirawat di situ, kita dampingi bila ada yang, kan kita berusaha agar pasien itu dalam keadaan happy, karena itu bagus untuk meningkatkan imunitas mereka. Nah, kadang ada beberapa pasien yang nggak bisa happy, dia stres. Kenapa? Kita tanya. Oh, dia mikir keluarganya yang ditinggal karena dia kepala keluarga. Kan dia mikir, kalau anakku makan apa, istriku makan apa, aku dirawat di sini. Nah, itu kita dampingi, kita bantu. Atau ada yang cemas karena pikirannya jalan sendiri, ketakutan sendiri, maka kita jadi teman curhatnya dia. Bahkan kita juga bekerja sama dengan psikolog. Apabila ada yang dirasa dia perlu dirujuk oleh psikolog, didampingi oleh psikolog, maka kami menyediakan juga psikolog. Dari relawan ada? Psikolognya ada? Ada, kita kerjasama. Bukan yang masuk tadi 20 orang, 15 orang tadi itu bukan? Bukan, kita menjalin kerjasama. Karena kita kan juga terbatas kemampuan juga Pak, dan itu memang kalau masalah psikolog kan ada ahlinya gitu loh. Nah, kami menjalin kerjasama itu agar apa yang bisa kami berikan untuk pasien itu yang terbaik untuk pasien, seperti itu. Itu di pra pemulangan. Oke, pra pemulangan itu. Lalu pasca pemulangan, setelah mereka keluar, mereka kita edukasi dulu, mereka kita berikan
rasa, kita berikan pengertian bahwa mereka negatif, mereka sudah sembuh dan mereka tidak menularkan. Mereka harus optimis bahwa mereka bisa kembali ke kehidupannya yang seperti dulu, kan gitu. Dan sebenarnya hak warga negara semua ya, mendapatkan perlakuan yang baik, dia bisa mendapatkan kehidupannya yang dulu, mendapatkan kenyamanan. Nah, itu kita edukasi seperti itu supaya pasien ini optimis untuk menjalani hidupnya kembali. Dan kita dampingi selama masa isolasinya. Berbeda, ada yang 14 hari, ada yang 7 hari, jadi nggak harus 14 hari. Melihat kondisi pasien, kondisi kesehatannya pasien. Apa yang jadi hambatan mereka saat mereka menjalani isolasi itu? Banyak hal, ada masalah kesehatan, artinya cukupkah rumah, baguskah atau memadaikah rumah mereka untuk menjalani karantina dari segi ventilasi, dari segi kebersihan. Karantina masih, karantina? Masih? Ya, kan harus diisolasi, bukan karantina, isolasi mandiri setelah keluar dari rumah sakit untuk menyiapkan kondisi mereka agar lebih baik untuk menjalani kehidupannya yang dulu. Jadi dia agar bisa kembali ke masyarakat. Lalu masalah psikisnya, apakah ada tekanan dari masyarakat seperti itu ya, ataukah hal lain, misalkan dia dari keluarga, ada problem dari keluarga yang bikin dia stres atau bikin dia cemas sampai nah itu kan akan mengganggu kesehatannya dia seperti itu. Kemudian dari masalah ekonomi, beberapa pasien kami harus atau terpaksa di PHK karena dia kena COVID. Nah, itu bagaimana kan gitu toh. Nah, itu kita coba untuk mencarikan jalan keluarnya. Dan yang terakhir, yang paling berat, yang paling banyak kami rasakan itu di sosial kemasyarakatan. Masih banyak masyarakat Surabaya yang tidak kurang respect, kurang empati pada saat kita mengembalikan pasien. Si pasien ini mendapat perlakuan yang tidak layak, dikucilkan, dikatai, diilok-ilok, mereka tidak diterima di masyarakatnya lagi. Ada yang diusir dari kos-kosan. Kan kasihan Pak, siapa sih yang mau sakit kok diperlakukan seperti itu? Nah, seperti itu. Ada berapa pasien kalau per hari ini di rumah sakit lapangan itu? Hari ini yang keluar 33 pasien. 33 yang dirawat? Yang dirawat sampai sekarang ini ada sekitar 80-an pasien. Berarti sebenarnya dari seluruhnya kita sudah nangani hampir 500-an pasien. Nah, rekan-rekan relawan ini menangani pasca pemulangan, penyembuhan tadi itu, pasca sembuh tadi, pasca sembuh benar, atau waktu di mereka sehari-hari dalam perawatan itu juga mendampingi juga relawan? Iya, jadi kita lihat kondisinya, tidak semua pasien Pak dalam kondisi yang tidak baik. Banyak mereka yang senang, happy karena memang fasilitas di rumah sakit lapangan itu bagus. Kita ada kafenya, mereka senam, mereka juga bisa keluar dari tenda gitu loh, jalan-jalan, terus fasilitas yang baik. Maksudnya yang rekan-rekan relawan ini, kemudian bermainnya waktu mau pulang itu atau juga ikut membantu? Dua-duanya. Tapi kita tidak bersentuhan langsung. Jadi lewat nakes yang menangani, dia akan merekom pasien mana yang perlu dibimbing gitu. Sama dengan pada saat pasca pemulangan, kita akan men-screening, melihat bahwa berapa persen pasien yang perlu pendampingan langsung ke offline ke tempatnya, seperti itu. 500 ya? Ya, sudah hampir 500. Luar biasa. Ya, terima kasih. Mohon doanya ya, supaya kita bisa terus sehat dan bisa mendampingi. Terus suka dukanya apa? Mungkin yang pernah dialami langsung atau mungkin cerita dari rekan-rekan relawan yang lain mungkin? Ya, suka dukanya, sukanya itu kita senang bisa membantu orang lain. Kita senang bisa lihat kita bisa lihat mereka tersenyum, mereka gembira, mereka bisa mendapatkan kehidupannya kembali. Itu sesuatu yang menyenangkan buat kami, yang tidak terbayarkan oleh apapun, gitu ya Cak ya. Yang paling tidak kami sukai yaitu tadi penolakan. Jadi kadang kami ngantarkan tuh Cak ke suatu daerah,
dibantingi pintu. Jadi pada saat kami lewat membawa pasien, tetangga-tetangga lihat gini, loh, siapa yang iseng teko? Oh, Bu ini gitu loh, COVID. Langsung mereka banting pintu, jebret. Pak RT-nya ada yang tidak mau kami hubungi, jadi menolak kami datang. Ada yang tidak mau. Terus gimana kami mereka kalau surat, pegang kertas surat itu loh, Pak. Ya ampun, kayak ya Pak saya gitu. Kita aja ini masyarakat dengan kehidupan sehari-hari aja mungkin ketakutan gitu ya. Lah, ini Mbak Sita ini kok istilahnya maju ke medan perang gitu loh kan. Kok nggak ada wedine gitu loh. Iya. Nah, nggak ada takutnya itu loh Mbak Sita. Iya. Gimana itu? Awal mulanya sehingga Mbak Sita itu mau terjun jadi relawan itu. Ya, benar. Yang pasti tentu niat yang kuat dari hati, dan saya yakin bahwa apa yang baik tentu akan dilindungi oleh Allah. Seperti itu. Niatnya yang penting baik ya. Ya, niat baik pastilah kita akan dilindungi ya. Nggak ada lagi yang melindungi kita selain Allah, dan itu saya yakin betul. Mudah-mudahan semua orang seperti itu. Yang kedua, semua orang takut untuk menghadapi ini. Kalau kita pikir loh, kalau semua orang takut, lalu siapa yang mengurusi mereka? Siapa yang mau membantu? Terus kapan kita mau keluar dari zona merah? Kalau semua orang lari ketakutan. Terus bagaimana itu kalau mereka sampai nggak diterima di lingkungannya terus? Nah, makanya saya tuh terima kasih sekali loh sudah ada di acara Cak Bimo ini. Bagus. Saya harap ini banyak membantu kami gitu. Menyadarkan masyarakat, ayo bantu kami gitu loh. Kadang ada yang sampai diusir dari kos-kosannya. Dia tidak mau ya, terpaksa dia nginep dulu di hotel. Lalu kita coba edukasi di hotel? Ya, ada yang di hotel, ada yang di rumah saudaranya. Tapi ada juga yang tidak sampai. Begitu bilang mereka mau diusir, kita mendampingi mereka pulang. Kita menemui ibu kosnya, menjelaskan bahwa pasien ini baik-baik saja, dia sudah sembuh. Tapi kan stigmanya kan sudah, wah, misalkan di kos-kosan gitu kan, ada ini yang ini, wah, pasti ya. Ini kan kayak, kita berpikiran ini ya, awam ya, pikiran orang awam masyarakat. Ngapain aku kos di situ itu kan? Mending aku kos di tempat lain aja gitu kan, gitu. Disitulah tempat relawan berada. Relawan akan membantu memediasi dengan ibu kosnya, berkoordinasi dengan RT RW setempat untuk ikut menjelaskan ke masyarakat bahwa dia baik-baik aja gitu loh, nggak usah takut. Dan kami relawan menjamin itu dan ikut mendampingi sebagai bukti bahwa pasien ini oke-oke saja. Apa yang terjelek yang pernah dialami Mbak Sita atau teman-teman relawan lainnya itu? Ya ditolak, kita mau ketemu padahal orangnya ada di dalam rumah. Dia nggak mau ketemu, nggak mau keluar. Cak Aldi ini siapa nih Mbak Sita? Cak Aldi ini salah satu relawan di antara 15 relawan yang muda-muda, yang sebenarnya seumuran saya cuma ada 4 orang. Kemudian sisanya seumuran dengan Cak Aldi. Sebagai contoh buat arek-arek Surabaya yang muda-muda, ayo bantu Surabaya gitu. Ngapain sih Cak repot-repot jadi relawan? Sebenarnya ini sih Cak, saya kan ya generasi saya itu sebenarnya generasi yang suka dengan memberikan impact gitu kan. Cuman sayangnya generasi saya itu generasi yang suka instan gitu kan. Suka aku pokoknya ngene terus kudunya hasil langsung ngono kan. Makanya saya juga menyampaikan mumpung ada di sini, menyampaikan ke buat teman-teman khususnya mahasiswa kan, karena saya masih mahasiswa. Apapun sih kalian bisa. Semester berapa, Cak? Saya semester 8, wis arep lulus. Seumuran aja, aku semester 14. Gak lulus aku Cak. Ternyata semester 14 ya aku. Seumuran gue beda 6 semester aja. Terus piye Cak? Ya itu sih intinya tuh apa kemampuan apapun yang teman-teman punya gitu ya. Pasti dibutuhkan di lapangan lah. Entah itu IT, entah itu industri, entah itu manajemen dan lain sebagainya, semua kita dibutuhkan di sana karena ya kondisinya memang sudah seperti ini gitu. Kalau misalkan cuman berdiam saja ya nggak akan bisa selesai cepat gitu. Makanya butuh bantuan dari teman-teman semua. Kalau teman-teman bantunya nggak mau lama-lama, sebentar aja nggak apa-apa wis. ICPC Pono, kalian ikut pendampingan berapa hari, 1 minggu, 2 minggu, boleh nggak apa-apa wis. Biar karena apa kepedulian sosial itu bukan hal yang bisa dijelaskan, tapi merupakan hal yang harus dirasakan oleh teman-teman juga. Nanti pasti ketagihan lah. Kalau teman-teman sudah merasakan bantu gitu ya, merasakan ada masalah-masalah di lingkungan, pasti teman-teman akhirnya empatinya bakal kebentuk dan pasti akan tetap bertahan. Ya itu masalahnya kan masyarakat itu bilangnya alah ini konspirasi aja nih. Nggak ada itu, padahal
Jelas-jelas nyataannya itu, seperti ini. Kalau dia bilang nggak ada, mungkin suruh jadi relawan. betul. Cocok. Kalau dia bilang nggak ada, ayo deh gabung ya. Rekan-rekan relawan di rumah sakit lapangan itu kan. Kalau dia emang nggak ada gitu kan, ngeyel mungkin kan, ngotot, nggak ada nih bohongan. Oh iya wes, kalau memang ini bohongan, perlu itu welcome itu. To the jungle itu kan. Boleh. Ini ada juga ya, Aldi kalau relawan yang mau bergabung, bisa bergabung. Gimana caranya Mbak? Bisa follow di Instagram kami, Cak. IG-nya apa, Cak? Aku lupa apa ID-nya, tapi di search saja. Itu namanya RPK. Nanti kita masukkan aja di narasi nanti. Ya, RPK spasi pasien COVID-19. Itu bisa di situ. Nanti atau bisa langsung telepon ya. Call center. Nanti kita kasih nomornya ya, Cak Bimo ya. Di 088 222 303030. Ayo kami tunggu. Pesan terakhir mungkin baik dari Cak Aldi, mungkin dari Mbak Sita yang mau disampaikan kepada masyarakat. Dalam rangka kita ini. Siap. Jadi untuk masyarakat, untuk para stakeholder, untuk para komunitas, para pemuda, tolong bantu kami untuk mengedukasi sekitar kalian bahwa pasien terjangkit corona itu bukanlah sebuah aib, bukanlah sebuah sesuatu yang menakutkan. Jadi bantu mereka yang sudah sembuh untuk bisa kembali menjalani kehidupannya. Jangan dikucilkan. Dan alhamdulillah kalau masyarakat sekitar, ayo kita gotong royong, kita sama-sama agar Surabaya bisa menuju zona hijau. Dan jangan lupa, tetap kita akan mengubah perilaku masyarakat bahwa protap kesehatan, memakai masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak adalah sebuah kebutuhan yang mulai sekarang ayo kita jalankan dan kita terapkan seperti itu. Cak Bimo. Cak Aldi. Mungkin buat mahasiswa ya teman-temanku semuanya, teman-teman adalah orang-orang yang punya kapasitas untuk menjelaskan ke masyarakat gitu. Konsep intinya yang penting bergerak gitu ya. Teman-teman boleh bergerak sebagai relawan, boleh kalau misalkan takut boleh bergerak di masyarakatnya sendiri, mulai dari diri sendiri, menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Dan yang penting adalah sampaikan itu kepada lingkungan-lingkungan sekitar karena teman-teman semua mahasiswa punya kapasitas di situ. Itu dari saya.